olahraga. Para mahasiswa dan guru-guru pendidikan jasmani dan olahraga, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memperkenalkan aktivitas game untuk ruang lingkup aktivitas pengembangan. Aktivitas pengembangan adalah salah satu ruang lingkup dalam pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga yang diajarkan untuk pendidikan formal baik dari SD atau MI, SMP ataupun MTS, dan SMA ataupun MA. Alat-alat yang dipergunakan adalah alat-alat yang sederhana yang mudah didapat di sekitar kita. Dan alat-alat ini dapat dimodifikasi, disesuaikan dengan lingkungan di mana sekolah itu berada. Untuk kami perkenalkan alat-alat yang atau media yang dapat dipergunakan adalah sebagai berikut. Media atau alat yang pertama untuk melatih kelentukan anak. Yang pertama digunakan selang air. Selang air ini terdiri dari dua selang, jenis selang. Yang satu adalah selang yang besar, yang satu adalah selang yang kecil. Nah, selang kecil ini dimasukkan ke dalam selang besar. Setelah itu, untuk menjaga agar selang ini tidak lepas, maka dililit dengan lakban. Alat yang kedua adalah spon. Spon ini banyak didapat atau diperoleh di toko, harganya pun juga tidak terlalu mahal, dan penggunaan spon ini pun juga dapat digunakan dalam waktu yang relatif lama. Dan penggunaan spon akan lebih mudah dan lebih aman, tidak berbahaya untuk anak karena spon ini adalah ringan. Alat yang ketiga adalah bola. Jadi bola-bola yang dipakai pada pembelajaran itu dapat dipergunakan untuk aktivitas pengembangan. Sehingga aktivitas pengembangan ini juga dapat dilakukan untuk melaksanakan pembelajaran sepak bola, bola voli, bola basket sebagai pemanasan. Sedangkan alat-alat yang lain adalah ban bekas. Ban bekas sepeda motor ini dicat pada dua sisi yang tidak sama, bisa di sisi satu merah, di satu sisi yang kuning, atau cat yang lain adalah berwarna putih dan cat berwarna merah. Tujuan dari alat-alat ini dicat adalah untuk memberikan daya tarik kepada siswa, untuk memberikan motivasi sehingga pembelajaran ini menjadi lebih menarik. Selain itu juga digunakan alat balok. Balok ini dapat dipergunakan untuk melatih keseimbangan anak. Balok dicat dalam dua warna. Kebetulan yang terlihat ini adalah balok yang diberi cat merah, dan yang satu lagi adalah yang diberi cat kuning. Untuk membedakan, bisa dipakai mana yang kaki kanan, mana yang kaki kiri, atau cat-cat yang lain yang jelas untuk membedakan warna. Alat yang berikutnya adalah spon yang dipotong dengan ukuran panjang bisa 50 sampai 60 cm. Kemudian ketinggian ini disesuaikan dengan kemampuan gerak, baik itu angkatan paha saat berlari maupun kemampuan loncatan anak-anak yang menggunakan. Tinggal kita lihat anak SD, SMP, atau SMA yang menggunakannya. Di bagian bawah, agar bisa berdiri tegak, spon yang dipakai tadi, maka di sini diberi alas berupa busa hati. Jadi alas busa hati ini dipergunakan untuk
meletakkan supaya alas spon ini bisa berdiri tegak sebagaimana terlihat pada tayangan. Berikutnya adalah ban. Ban yang dipotong menjadi 3. Sebenarnya ini adalah ban yang utuh, kemudian dipotong menjadi 3. Selanjutnya ban ini diberi cat dengan warna-warni, yaitu merah dan putih. Sebagaimana terlihat, ini dapat dipergunakan untuk berbagai macam aktivitas. Selanjutnya alas berupa keset, ya, yang sering digunakan alas keset, supaya ini juga dapat dipakai untuk berbagai macam aktivitas di dalam pembelajaran. Kemudian gawang paralon. Gawang paralon yang satu paralon panjang, jadi paralon PVC ini berukuran setengah dim, bisa juga 3/4 dim. Ini diberi alas berupa paralon juga, yang ketinggiannya disesuaikan dengan ketinggian atau kemampuan anak meloncat, dan dipasangkan atau seperti ini. Di bagian alas tadi diberi T paralon yang memiliki tujuan agar seandainya gawang paralon ini tersentuh, dia tidak akan sampai membuat anak jatuh, ya. Nah, tapi gawang paralon ini yang jatuh terlebih dahulu. Alat yang berikut adalah paralon tonggak. Jadi paralon tonggak ini yang dibuat adalah 3/4 dim, kemudian diberikan alas dari kayu dan ada sok di dalamnya sebagai tempat untuk berdirinya tonggak paralon. Nah, alat ini nantinya akan dipergunakan untuk latihan zigzag. Alat-alat yang lain adalah tali. Tali yang ada ini dipergunakan untuk melakukan latihan keseimbangan. Demikianlah media dan alat-alat yang dapat digunakan dalam aktivitas pengembangan. Adapun untuk pelaksanaan kegiatan atau kegiatannya adalah sebagai berikut. Marilah kita ikuti tayangan berikut. Aktivitas kelentukan yang pertama, formasi garis lurus. Pada formasi garis lurus ini untuk melatih pinggang, togok, lengan, bahu, pundak, dan sebagainya. Gerakannya adalah sebagai berikut. Ya, memutar dengan lengan lurus. Nah, ini adalah upaya untuk melatih kelentukan. Sedangkan orang yang di depan menerima, yang di belakang memberikan. Terus lagi, satu kali lagi, orang yang berdiri pada paling belakang menghadap berlawanan agar permainan ini terus berjalan. Ya, untuk melatih bagian perut dan pinggang, gerakan dioperkan melalui atas kepala, ya, up, ya, dengan membusurkan badan, selang air ini dipindah-pindahkan, terus kembali lagi, ya, langsung kayang semua Rudi. Berikut dengan kaki kangkang, semua kaki kangkang, ya, selang air dimasukkan melalui kedua kaki, diterima oleh orang belakang. Ya, silakan. Ya, dengan sejauh mungkin sehingga kembali lagi ke depan. Nah, ya, selanjutnya bisa dikombinasi, diberikan atas, terima atas, diberikan bawah, dari bawah, berikan atas, dan begitu seterusnya. Ya, silakan. Atas, masukkan bawah. Ya, dari bawah berikan atas. Dari atas berikan bawah. Dari bawah berikan atas.
dari atas berikan bawah, dari bawah diberikan atas, dari atas berikan ke bawah. Jadi macam-macam ini yang dapat dilakukan di dalam pembelajaran. Selanjutnya, untuk melatih otot samping pinggang, hadap kemari, menghadap ke saya, ya. Oke. Selang air dipindahkan ke arah samping dengan mematahkan pinggang ke kiri dan ke kanan. Tangan di atas. Ya, silakan diterima semua tangan di atas. Yuk. Ambil, berikan. Ya. Ya. Selain menggunakan formasi lurus, dapat juga digunakan formasi melingkar. Nah, gerakan memutar ke kiri. Ya, silakan. Nah, dalam satu lingkaran menggunakan 3 buah selang. Ya, cukup. Sekarang diputar ke kanan. Ke kanan. Putar ke kanan. Ya. Nah, putar ke kanan. Cukup. Selanjutnya diberikan atas, ya, diterima atas, berikan bawah, kombinasi dengan kaki kangkang. Kaki kangkang. Ya, siap? Ya, silakan. Ya. Gerakan ini tidak ubah-ubahnya dengan tidak berbeda dengan gerakan ke atas dan membongkok pada kegiatan kalistenik. Jadi, melalui game seperti ini bisa dipergunakan sebagai kalistenik yang bersifat dinamis. Cukup menghadap ke dalam lingkaran. Selain menggunakan selang air, kegiatan kelentukan ini juga bisa menggunakan spons. Ya, silakan. Ya, ke kiri, ya, ke arah kiri. Penggunaan spons ini lebih aman karena lebih ringan dan tidak akan menggelinding. Karena sebenarnya ini pun juga bisa dilakukan menggunakan bola. Cukup ke kanan, langsung ke kanan, ya. Nah, ya, bisa ke kanan, cukup. Sekarang dikombinasi, terima kanan, berikan kiri, terima kiri, berikan kanan. Ya, silakan. Ya, jadi terima kiri, berikan kanan, terima kanan, berikan kiri. Nah, ini bisa kita atur. Jadi game untuk latihan kelentukan seperti yang terlihat ini. Ya, cukup. Sekarang ke atas, bawah dengan kombinasinya. Siap? Ya, silakan. Ya. Ya, terima bawah, berikan atas, berikan bawah, dan begitu seterusnya. Ya, cukup menghadap ke dalam lingkaran, melatih otot samping. Ya, silakan dari atas ke kiri. Ya. Terus ke kiri. Ya. Pegangannya salah, Indah. Pegangannya miring. Lah, enggak boleh. Lah, bagus. Terus. Ya. Tangannya harus lurus begini terus. Ya, coba diperhatikan. Ya. Cukup. Nah, ini bisa dibolak-balik. Selain posisi berdiri, dapat dilakukan juga dengan menggunakan posisi duduk selunjur. Kita lihat sekarang latihan untuk mengoperkan spons ke arah kiri. Ya, silakan. Ya. Syarat yang perlu diperhatikan adalah lengannya lurus. Ya. Cukup. Nah, sekarang atas, latihan pinggang, samping pinggang, atas lurus, rebah. Ya, silakan. Ya. Nah. Nah. Variasi ini dapat saudara kembangkan sendiri sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Berjalan adalah kegiatan setiap hari. Tidak jarang kita jumpai
anak atau orang yang berjalan dengan kakinya diseret. Maka bentuk game ini adalah memberikan kebiasaan pada anak untuk dapat melakukan berjalan dengan benar, yaitu dengan mengangkat paha. Silakan. Nah, ban ini merupakan target yang harus dilalui oleh anak sehingga dia mulai mau mengangkat paha. Selanjutnya, dengan memperjauh jarak ban ini, maka dipakai untuk latihan berlari. Ya, ban ini menjadi target untuk aktivitas berlari. Menggunakan alat spon juga bisa dilakukan gerakan latihan angkatan paha untuk latihan berjalan. Bagaimana terlihat pada tayangan, kebiasaan mengangkat paha ini yang perlu diberikan pada anak-anak. Penggunaan media spon untuk melatih angkatan paha akan lebih efektif karena anak langsung melakukan aktivitas melangkahkan kakinya ke depan. Selanjutnya, latihan berlari dengan kombinasi alat atau media menggunakan ban. Ya, terlihat pada tayangan. Ya, oke. Latihan berikut adalah latihan loncatan. Ya, meloncati ban. Dapat juga latihan meloncat ini menggunakan spon. Ya. Selain melakukan loncatan, anak-anak juga bisa melakukan lompat, yaitu menggunakan tumpuan satu kaki. Ban merah dipakai kanan, sedangkan ban kuning dipakai kiri. Anak-anak diberikan kebebasan untuk menggunakan kanan kirinya. Ini hanya target bahwa warna satu untuk warna kaki kanan, yang lain adalah warna untuk kaki kiri. Selanjutnya, menggunakan ban yang dipotong sepertiga ini, anak juga bisa melakukan latihan lompat. Permainan berikut adalah permainan yang bertujuan untuk melatih kekuatan otot lengan dan bahu, di mana menolak ban menggunakan kedua tangan sekuat-kuatnya antara orang yang saling berpasangan. Ya, bagaimana terlihat pada tayangan ini, ya, mereka berusaha untuk melakukan tolakan yang sekuat-kuatnya. Selain lurus ke depan, bisa juga dilakukan dari atas. Ya, lemparan juga bisa dilakukan dari atas. Ya, tidak apa-apa, bebas, silakan. Ya, nah, ya, berikut juga bisa dari samping, tangan satu. Ya, mundur, ya, kurang jauh, mundur. Ya. Nah, ini bisa dipakai sebagai pemanasan apabila kita akan melakukan latihan lempar cakram. Jadi permainan ini dapat digunakan sebagai pemanasan untuk melakukan lempar cakram. Ya, cukup. Selain gerakan itu, bisa juga dilakukan lemparan bawah dengan satu tangan.
Ya, lemparan ke atas. Ya, cukup. Berikut dengan balik kanan membelakangi bisa dilakukan lemparan ke belakang dengan menggunakan dua tangan. Ya, nah, ambil bannya, baru balik kanan. Ya, cukup. Selain lempar bola, juga dapat dilakukan gerobak tangan. Ya, dengan gerobak tangan ini, maka ini juga merupakan latihan dari kekuatan lengan. Berikut bentuk lain dari latihan kekuatan lengan, yaitu memindahkan lengan keluar dan ke dalam. Ya. Ya. Ini adalah latihan untuk kekuatan otot-otot lengan. Cukup. Untuk melatih otot-otot perut, kita sering melakukan sit up. Namun sit up ini tidak disukai anak. Dengan menggunakan selang air, diharapkan anak-anak menjadi lebih senang. Selang air dipindah-pindahkan ke belakang satu persatu hingga seluruh selang pindah ke belakang. Dapat juga dilakukan dari belakang dipindahkan ke depan. Ya, dengan menggunakan selang air tidak terasa bahwa anak-anak sudah melakukan latihan kekuatan untuk otot-otot perut. Selanjutnya juga dapat digunakan menggunakan spons. Nah, bagaimana terlihat pada tayangan dengan sit up yang dilakukan, bisa dari belakang ke depan. Ya, untuk melatih otot-otot paha atau kaki, ya dilakukan galon jongkok. Selanjutnya, latihan kekuatan dengan loncat katak. Latihan keseimbangan dilakukan menggunakan seutas tali dengan kaki menapak. Ya. Dengan menapak pada seutas tali, ini merupakan latihan keseimbangan. Ya, kesulitan yang lain untuk latihan keseimbangan adalah dengan mengangkat tumit. Dengan mengangkat tumit, faktor kesulitannya adalah semakin bertambah. Kita lihat pada tayangan. Ya. Oke. Berikut bentuk latihan keseimbangan yang lain adalah meniti, kemudian dengan variasi kaki diangkat ke depan. Ditahan agak lama sedikit. Ya. Nah, latihan keseimbangan dengan variasi seperti itu. Selanjutnya, gerakan dengan mengangkat kaki ke belakang. Berikut dengan diikuti mengangkat kaki ke kanan dan ke kiri secara bergantian. Ya. Aktivitas keseimbangan ini perlu diberikan kepada anak-anak. Aktivitas keseimbangan berikut adalah menggunakan balok yang disusun zigzag antara merah dan kuning, dan ini adalah yang termudah di antara aktivitas zigzag atau di antara aktivitas keseimbangan menggunakan balok. Dengan penggunaan balok yang disusun lurus,
faktor kesulitan semakin bertambah. Jadi dibandingkan dengan balok yang disusun dengan zigzag, maka yang lurus ini lebih sulit. Tingkat kesulitannya lebih tinggi. Selain berjalan ke depan, latihan keseimbangan ini juga dapat dilakukan dengan berjalan ke samping. Terlihat pada tayangan, balok disusun lurus, anak melakukan aktivitas berjalan ke samping. Berikut adalah sebuah game keseimbangan dengan memindah-mindahkan balok dalam bentuk lomba. 1, 2, 3. Ya. Ya, balok berusaha dipindah-pindahkan hingga mencapai garis finish. Nah. Nah, ini dalam bentuk lomba, game yang dilombakan. Ya. Berikut adalah latihan kelincahan dengan berlari zigzag. Ya. Aktivitas kelincahan berikut adalah shuttle run. Anak memindahkan satu persatu bola dari selang yang berwarna hijau, dipindahkan ke dalam selang yang berwarna biru. Selanjutnya adalah perlombaan atau game untuk latihan kelincahan dengan menggunakan shuttle run. 1, 2, 3. Ya, dari tiga orang ini berusaha berlomba untuk menyelesaikan pemindahan bola. Selanjutnya, latihan kelincahan ini dapat dilakukan dalam bentuk estafet. Ya. Ya, orang pertama melakukan dulu, setelah 2 bola, orang kedua baru mengambil. Ya. Nah. Sehingga hampir bersamaan pelaksanaan dari kegiatan untuk kelincahan ini. Ya, sampai orang yang terakhir. Saudara, kalau tadi latihan bagian-bagian penggalan-penggalan dari latihan kelentukan, kekuatan, keseimbangan, kelincahan secara terpisah. Nah, pemberian bagian-bagian itu disebut dengan istilah part. Berikut akan dilakukan latihan yang dilaksanakan secara serentak, yaitu semua komponen masuk di dalamnya. Nah, ini yang disebut dengan whole. Jadi metode dalam pembelajaran pendidikan jasmani adalah part and whole methods. Jadi part and whole methods adalah pembelajaran yang mengawali dari latihan bagian, pada akhirnya disatukan atau dilakukan secara keseluruhan. Dan aktivitas di sini ada posnya, ada 7 pos. Dari 7 pos tersebut dirangkaikan, maka menjadilah satu aktivitas yang disebut dengan sirkuit. Berikut adegan dari aktivitasnya. Pertama, anak berlari, kemudian duduk, latihan kelentukan. Setelah latihan kelentukan, latihan kelincahan.
Setelah latihan kelincahan adalah latihan kekuatan dengan memindahkan atau sit up. Ya. Setelah sit up, melakukan loncat, latihan kekuatan kaki. Selanjutnya kekuatan otot tangan dengan memindahkan kedua tangan dari dalam keset dan keluar keset. Dan yang terakhir, sprint dengan memindahkan satu bola. Demikianlah aktivitas untuk pengembangan berupa game. Semoga apa yang telah kami sajikan bermanfaat untuk anak bangsa dalam pengembangan kebugaran jasmani. Terima kasih.